Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin ikhwatul iman, ibu-ibu, bapak-bapak yang sama-sama mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kepada kita semua bermacam-macam kenikmatan yang dengan nikmat-nikmat dari Allah kita mampu melangkahkan dua kaki kita ke tempat yang mulia ini untuk melaksanakan salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah, yaitu ibadah thalabul ilmi. Merupakan satu kebahagiaan insyaallah bagi kita nanti di akhirat. Perkumpulan kita malam ini merupakan kumpulan yang istimewa. Walaupun mungkin ada yang mengatakan bisa jadi kumpulan kita ini ya pengajian biasa, tapi sebetulnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala ini adalah amalan yang luar biasa. Berkumpul di masjid mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan diberi 4 keutamaan. Yang pertama akan diberi as-sakinah, diberikan ketenangan, ketentraman. Yang kedua, wasiathumur rahmah, akan diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wahafathumul malaikah, akan diberi perlindungan, dinaungi oleh para malaikat. Dan yang keempat, wadzakarahumullahu fi man indah, akan disebut, dipuji orang-orang tersebut atau kita yang berkumpul seperti ini oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat yang ada dan selalu bertawaf mengelilingi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang diberikan keutamaan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ikhwatul iman, insyaallah malam ini kita akan masuk ke surat yang baru, surat Al-Ghasyiyah. Setelah di bulan lalu kita menyelesaikan surat Al-Fajr. Insyaallah mudah-mudahan sepertinya semuanya sudah hafal surat Al-Ghasyiyah. Untuk menambah pahala kita dari setiap huruf yang kita baca, mari kita baca dulu. Insyaallah mungkin tidak akan ditamatkan semuanya malam ini. Mungkin hanya sebagian saja. Insyaallah nanti kita bahas sebagian lagi di pertemuan selanjutnya. Kita baca dulu dari ayat yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Amilatun nasibah. Tasla naron hamiyah. Tusqa min ainin aniyah. laisa lahum ta'amun
lisa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururum marfu'ah wa akwabum mawdu'ah wa namariqu masfufah wa zarabiyyu mabthusah. Dicukupkan sampai ayat 16. Insya Allah sisanya ayat 17 sampai ayat 26, 10 ayat lagi kita bahas di pertemuan selanjutnya. Hadirin ikhwatu iman, surat Al-Ghasyiyah ini adalah surat yang sering dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai kesempatan. Biasanya beliau membaca surat ini di saat sholat Id, Idul Fitri, Idul Adha. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca surat ini bersama surat Al-A'la, surat yang sebelumnya kalau kita lihat urutan ayat atau urutan surat dalam Al-Quran. Jadi Al-A'la dan Al-Ghasyiyah adalah dua surat yang sering dibaca oleh Rasulullah, baik itu Idul Fitri, Idul Adha, juga di dalam sholat-sholat yang lainnya. Bahkan menjadi contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mengajarkan kepada salah satu sahabat Rasulullah yang sholat terlalu panjang. Jadi pernah terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau tidak salah Ibnu Mas'ud, sholat Isya rakaat pertama beliau membaca surat Al-Baqarah ayat pertama sampai tamat. Jadi sesudah surat Al-Fatihah begitu ya membaca surat Al-Baqarah. Kemudian di rakaat yang kedua membaca surat Al-Maidah itu atau Ali Imran. Jadi ayat 1 sampai tamat. Nah, sampai karena sangat panjangnya sholat sahabat ini, ada di antara jamaah yang saat itu ikut berjamaah mufarokoh. Mufarokoh itu artinya keluar dari saf, memisahkan diri, menyelesaikan sholat sendiri. Gitu. Nah, ketahuan sama imam, dilaporkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa ini sahabat ada yang sholat berjamaah mufarokoh, keluar dari jamaah kemudian menyelesaikan sholat sendiri. Begitu. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menanggapi laporan ini dengan memarahi imam atau makmum, imamnya. Gitu. Jadi yang melaporkan yang disalahkan, gitu. Yang melaporkan yang disalahkan. Kenapa? Karena sholatnya terlalu panjang. Kata Rasulullah, kamu ini sudah membuat fitnah, membuat ujian yang sangat berat. Fitnah itu kan ujian yang sangat berat kepada makmum. Bisa jadi di antara makmum itu ada yang sakit tapi menyempatkan sholat berjamaah ke masjid. Bisa jadi ada di antara jamaah itu orang yang sudah sangat tua tapi masih bersemangat menyempatkan sholat berjamaah di masjid. Bisa jadi di antara makmum itu ada orang yang sibuk, punya keperluan tapi masih menyempatkan sholat ke masjid. Nah ini salah sebelum jadi Rasulullah memberikan penjelasan bahwa
Artinya ini orang-orang yang utama gitu ya, orang yang sakit masih ke masjid, kan jarang-jarang gitu ya orang yang sakit ke masjid. Orang yang tua tapi ke masjid. Sebab biasanya yang ke masjid itu orang tua. Saking semangatnya gitu ya, anak muda nggak ada. Harusnya kan sebaliknya gitu kalau di zaman Rasul sebaliknya, yang banyak ke masjid itu orang-orang yang masih sangat muda. Orang tua itu kalau nggak ke masjid dimaklum, mungkin sakit, larempo dan lain-lain. Tapi kata Rasulullah, ada di antara jamaah itu yang bisa jadi sudah tua tapi masih bersemangat ke masjid, maka jangan menyiksa mereka gitu. Terus masih ada juga, bisa jadi ada di antara orang-orang itu yang sibuk, punya kebutuhan, punya keperluan, mau di orang-orang ngawarung gitu, damal, yang punya pekerjaan dan lain-lain, tapi masih semangat menyempatkan sholat berjamaah di masjid. Ya, ini ternyata itu sahabat ini Ibnu Mas'ud ini sholat sangat panjang. Bisa dibayangkan Al-Baqarah saja itu sudah 2 juz setengah. Al-Baqarah itu 2 juz setengah, 2 juz lebih. Kalau 1 juz dibaca 1 jam kurang lebih, berarti rakaat pertama saja itu sudah 2 jam lebih. Ditambah surat sesudahnya ya hampir sama lah jumlah ayatnya. Berarti 4 jam, kira-kira 4 jam sampai 5 jam sholat isya. Kalau sekarang sholat isya itu setengah 8, berarti selesainya jam 11. Atau bisa jadi menjelang tengah malam gitu ya, menjelang tengah malam. Tapi ya hebatnya para sahabat saat itu tetap bermakmum kepada imam tadi, kepada Ibnu Mas'ud. Cuma ada seorang yang mungkin ada keperluan dan lain-lain pulang, maka oleh Rasulullah dipanggil dua-duanya, sesudah dilaporkan dua-duanya diriungkeun gitu ya, dikumpulkan. Kata Rasulullah, kamu Ibnu Mas'ud salah, apa kamu mau menyiksa umat? Apa kamu membuat fitnah, membuat siksaan untuk umat, untuk makmum? Bisa jadi di antara makmum ada yang sakit tapi ke masjid, tua tapi ke masjid, sibuk tapi ke masjid. Maka perhatikanlah kondisi makmum. Bukankah ada ini yang kaitan dengan surat ini, bukankah ada surat-surat yang lain yang pendek seperti Al-A'la dan seperti Hal Ataka Haditsul Ghasyiyah. Jadi 2 surat ini, Al-A'la dan Al-Ghasyiyah, Rasulullah contohkan untuk menjadi bacaan imam di dalam sholat gitu. Jadi ini surat yang sebetulnya tidak terlalu panjang, cukuplah gitu untuk dipakai sholat berjamaah oleh imam. Walaupun tentu pada akhirnya ya kondisi bisa berbeda-beda ya. Bisa jadi ditanya ibu-ibu, Al-Ghasyiyah panjang pendek. Bisa jadi jawab, oh panjang teuing gitu ya. Bisa jadi, tapi Rasulullah memberikan contoh ini standar yang baik lah gitu. Tidak terlalu panjang gitu dan tidak juga terlalu pendek. Ini standar yang baik. Artinya kalau yang masih kurang dari surat ini ya usahakanlah kuat membaca, kuat minimal ketika berjamaah 2 surat ini, Al-A'la rakaat pertama, Al-Ghasyiyah rakaat kedua. Ini standar baiknya gitu ya, standar baik. Tidak terlalu cepat juga tidak terlalu lama sholatnya. Walaupun tentu sekali lagi kembali kepada masing-masing. Sebab yang jadi poin penting dari Rasulullah dalam sholat berjamaah itu perhatikan kondisi makmum. Jadi jangan sampai terlalu cepat, juga jangan sampai terlalu lambat. Sebab ya ada orang-orang yang ketika sholat berjamaah itu betah gitu, asa kagok gitu. Suara imamnya bagus tapi non dibaca kulhu lebar gitu. Nanggung. Suara imamnya enak tapi bacaannya terlalu pendek, nanggung. Maka kata Rasulullah, pas 2 surat ini gitu. Pas 2 surat ini, apalagi suara imamnya bagus. Ya mungkin di kita banyak yang protes terlalu panjang, mungkin karena ya suara dan lagam imamnya yang kurang enakeun sehingga panjang-panjang teuing surat Al-Ghasyiyah gitu, panjang-panjang surat Al-A'la. Sebab kalau di walau alam saya belum
ke Mekah ke Madinah belum ibadah haji, belum umroh. Mungkin Pak Haji yang pernah ke sana terasa gitu ya, berjamaah di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu walaupun panjang betah. Kenapa? Karena bacaan imamnya enak. Maka bacaan surat ini gitu ya, Al-Ghasyiyah ini cukup untuk 1 rakaat karena tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Ya, tadi kalau ada yang protes mungkin bukan karena suratnya yang kepanjangan, tapi bacaan imamnya yang kurang enak gitu. Lamun enakeun mada panjang ge genah gitu ya, enak gitu. Jadi makanya di zaman Rasul imam itu ya oleh Rasulullah, atau kata Rasulullah pilihlah yang paling baik bacaannya, selain juga tentu hafalannya. Jadi hadirin ikhwatul iman, di antara keutamaan surat ini bersama surat Al-A'la adalah surat yang oleh Rasulullah dijadikan standar untuk bacaan imam di dalam sholat. Untuk sekali lagi untuk kita sekali lagi memang tidak ada batasan keharusan, bacaan surat apapun boleh gitu ya kalau lihat kebolehan, tapi Rasul jadikan standar artinya untuk mengukur diri lah gitu ya. Bacaan yang tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek adalah 2 surat ini. Mari kita masuk ke tafsirnya. Ayat pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, langsung bertanya kepada kita, hal ataka haditsul ghasyiyah. Memang pertanyaannya kepada Rasulullah, tapi tentu maksudnya kepada kita semua yang membaca Al-Qur'an. Hal ataka, apakah sudah datang kepadamu haditsul ghasyiyah. Hadis itu artinya khobar, berita. Jadi ibu-ibu bapak-bapak kalau misalnya mendengar ungkapan Quran dan hadis, apa arti hadis? Hadis itu artinya berita, tapi berita yang disandarkan kepada Nabi, baik itu ucapan ataupun perbuatan ataupun persetujuan. Jadi hadis itu istilah untuk berita yang disandarkan kepada Rasulullah, baik itu ucapannya, perbuatannya, atau takrirnya, kesepakatannya. Tapi kalau dilihat dari aspek bahasa, hadis itu artinya berita, khobar, kabar. Nah, ungkapan yang digunakan di ayat ini artinya kabar, bukan hadis dalam arti hadis yang tadi, ya, hadis yang disandarkan kepada Nabi. Apakah sudah datang kepadamu berita atau khobar tentang Al-Ghasyiyah? Jadi kita ditanya langsung, sudah datang belum berita tentang Al-Ghasyiyah? Kepadamu sudah ada khobarnya. Al-Ghasyiyah itu artinya hari kiamat atau hari akhir. Sudah datang belum? Sudah terima kabar belum tentang Al-Ghasyiyah? Hadirin ikhwatul iman, tentu semua muslim pasti akan menjawab sudah. Sebab ini pertanyaan sebetulnya bukan pertanyaan yang perlu dijawab, bukan pertanyaan yang perlu jawaban, tapi pertanyaan retoris. Makanya para ulama tafsir ada yang menafsirkan hal di sini, kata apakah di sini dengan makna qad, sungguh. Jadi maknanya taukid. Hal ataka haditsul ghasyiyah, jadi maknanya qad ataka haditsul ghasyiyah, sungguh telah datang kepadamu berita atau khobar tentang al-ghasyiyah, tentang hari kiamat. Di sini di hari kiamat disebut al-ghasyiyah karena dia yagsha, sifatnya yagsha, menutupi. Jadi yagsha itu artinya menutupi, al-ghasyiyah artinya penutup, yang menutup. Sudah datangkah kepadamu berita yang tentang peristiwa yang menutup. Menutup apa? Dalam penjelasan para ulama, menutup akal kita, kesadaran kita dari segala sesuatu. Makanya di dalam surat yang lain digambarkan ketika terjadi kiamat itu, yang hamil pun sampai meninggalkan kandungannya, yang ngais gitu ya, yang sedang ngelonin anak pun sampai dilemparkan. Saking dahsyatnya peristiwa hari kiamat. Karena menutup akal, menutup kesadaran, saking dahsyatnya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang mengalami, sebab yang mengalami peristiwa kiamat ini hanyalah orang-orang yang bisa dikatakan kafir. Peristiwa yang sangat mengagetkan,
sehingga menutupi akal dan pikiran juga kesadaran dari segala sesuatu. Pokoknya yang mengalami kiamat itu ya sudah tidak ingat apa-apa. Dalam arti panik dan tidak sadar gitu. Panik dan tidak sadar, makanya disebut al-ghasyiyah. Ada juga yang menafsirkan al-ghasyiyah itu maknanya adalah watagsha wujuhuhumun nar. Jadi maknanya bukan kiamat tapi hari sesudah kiamat, yaitu ketika ditutupnya wajah-wajah orang kafir dengan api neraka. Ada juga yang menafsirkan tentang itu. Dua-duanya dibolehkan dimaknai baik itu hari kiamat atau hari neraka untuk orang kafir, karena memang sifatnya dua-duanya itu bercerita tentang hari akhirat. Tapi memang tafsir yang lebih umum dimaknai sebagai hari kiamat. Sudah datangkah berita tentang hari kiamat? Sudah datangkah berita tentang hari akhirat? Kita pasti menjawab di dalam hati terdalam kita sudah pernah mendengar. Tapi Allah tetap menjelaskan. Jadi pertanyaan tadi tujuannya untuk mengingatkan. Tujuannya untuk mengingatkan kita, tazkirah, hey ingat, sebetulnya sungguh sudah pernah diberitakan kepadamu tentang adanya hari akhirat. Makanya ingatlah gitu. Kalau ingatlah untuk mempersiapkan bekalnya. Kalau ingatlah untuk meninggalkan maksiat. Kalau sudah ingatlah untuk terus meningkatkan amal-amal kebaikan. Wujuhu yauma idzin khashi'ah, sebab pada hari itu wujuhun, banyak wajah. Wujuh itu dari kata wajhu. Wujuhun, banyak wajah, yauma idzin, pada hari itu, khashi'ah, tertunduk, tungkul. Nah, makanya ada yang menafsirkan, ibu-ibu bapak-bapak, bukan hari kiamat tetapi hari akhirat. Sebab terjadinya kepala tunduk itu bukan pas hari kiamatnya tetapi pas hari akhiratnya, yaitu ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditunjukkan neraka dan siksaan-siksaannya, sehingga banyak manusia yang tertunduk kepalanya takut dengan adanya akhirat. Jadi makanya tadi tafsirnya ada dua, ada yang menjelaskan ghasyiyah itu kiamat, ada yang menafsirkan ghasyiyah itu hari akhirat, hari sesudah kiamat. Sebab terjadinya kepala tunduk karena takut, kepala tunduk karena menyesal, kepala tunduk karena takut dan menyesal ya, itu terjadi sesudah terjadinya hari kiamat, ketika manusia sudah dibangkitkan. Jadi ketika hari kiamat hancur semua, kemudian dibangkitkan, barulah banyak wajah-wajah yang tertunduk karena sadar bahwa saat itu akan menghadapi penghisaban, saat itu akan menghadapi siksaan. Kenapa sampai tunduk? Amilatun nasibah, karena amal mereka sia-sia. Yang dimaksud amal yang sia-sia itu ya amal ketika mereka di dunia. Sebab di akhirat itu sudah tidak ada lagi saatnya untuk beramal. Yang ada hanyalah penyesalan. Orang-orang saat itu akan mengatakan, ya Allah, kembalikan saya ke alam dunia untuk beramal soleh lagi. Yang ada mungkin ungkapan itu saja. Sebab sudah tidak ada lagi waktu, sudah bukan waktunya lagi manusia melaksanakan amal-amal. Makanya amilatun nasibah, amal mereka sia-sia, amal mereka tidak ada gunanya, amal mereka capek tapi teka pakai. Di dalam tafsirnya disebut taibah, melelahkan. Jadi amal yang melelahkan tetapi tidak ada gunanya. Nah, hadirin ikhwatu iman, jadi ada bahkan banyak wajah-wajah yang tertunduk karena amalnya sia-sia. Nah, yang mengerikan tentu hadirin ikhwatu iman, orang yang tidak beramal. Yang beramal saja banyak yang tertunduk karena amalnya tidak berguna. Apalagi yang tidak pernah
beramal. Amilatun nasibah. Jadi amalnya itu tidak ada gunanya. Nah, mungkin pertanyaannya, kenapa amal-amal itu bisa jadi tidak berguna? Nah, hadirin ikhwatu iman, dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak menjelaskan bahwa amal kebaikan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Syaratnya dua. Yang pertama, al-ikhlas. Amal itu harus ikhlas untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, amal itu diterima kalau mutaba'ah. Mutaba'ah itu artinya mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya isi syahadat itu dua. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bersaksi bahwa tidak ada yang disembah melainkan Allah. Dalam segala aspek amal kita harus niatnya mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baru ikhlas. Lalu bagaimana bentuk ibadah itu agar diterima? Selain niatnya ikhlas, harus mutaba'ah, harus sesuai dengan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sangat rugi orang yang capek gawe tapi teka pakai. Ibadahnya banyak tetapi tidak berguna nanti di akhirat. Amilatun nasibah. Amalnya tidak berguna. Nah, hadirin ikhwatu iman, maka dari sini wajib kita mengetahui amal-amal, terutama amalan ibadah itu bagaimana contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih sederhananya lagi, hadirin ikhwatu iman, panduan hidup kita itu satu, yaitu Al-Quran. Bagaimana cara mempraktekkan, mengamalkan Al-Quran? Maka tidak lain harus sesuai dengan contoh Rasulullah. Bayannya atau penjelas dari Al-Quran adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin kita bisa mengamalkan Quran tanpa kita mengikuti contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh di dalam Al-Quran kita diperintahkan aqimis sholah, dirikanlah sholat. Bagaimana cara melakukan sholat? Di dalam Al-Quran tidak ada. Berbeda dengan wudu. Kalau wudu mah di dalam Al-Quran ada prakteknya. Fagsilu wujuhakum, cucilah wajah, wa aidiyakum ilal marafiqi, lalu cucilah tangan sampai sikut. Wamsahu biruusikum, usaplah kepala, bukan usap rambut, usaplah kepala. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan cucilah kaki sampai dua mata kaki. Walaupun tetap gimana cara prakteknya Rasul tetap menjelaskan. Beliau dahulukan yang kanan dulu, baca basmalah dulu, sesudahnya baca syahadat misalnya. Atau yang tadi, kalau sholat ada tidak penjelasannya? Bagaimana tata cara sholat? Tidak ada. Lalu bagaimana cara sholat? Maka kembalikan kepada sunnah Rasulullah. Apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah amalan terbaik. Lalu hadirin ikhwatu iman, contoh yang lain saum. Sama, di dalam Al-Quran diperintahkan bagaimana cara saum, kapan saumnya, kapan bukanya, bagaimana teknisnya, semuanya dijelaskan oleh Rasulullah. Bagaimana cara zakat, aqimus shalah wa atuz zakat, bayarlah zakat. Bagaimana cara bayar zakat, apa saja harta yang harus kita keluarkan zakatnya, itu semuanya dicontohkan oleh Rasulullah. Praktek haji, bagaimana cara melaksanakan ibadah haji, tidak ada di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran hanya wa atimul hajja wal umrota lillah, atau khudhu anni manasikakum, maka Rasul mengatakan begitu. Lihatlah contoh aku dalam manasik-manasik kalian. Jadi hadirin ikhwatu iman, semua amal ibadah kita itu ada dalam Al-Quran, dan penjelasannya ada di dalam pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita sebut sunnah atau melalui hadis Rasulullah. Baru amal kita itu tidak akan nasibah, tidak akan sia-sia kalau memenuhi dua syarat tersebut. Dalam hal aspek apa saja, apakah ibadah saja? Tentu tidak, sebab
amal itu ada 3. Ada amal akidah, amal yang berkaitan dengan hati, dengan keyakinan. Ya seperti misalnya ikhlas, ridho, kemudian husnuzon, itu semuanya adalah amalan hati. Ada juga amal itu amal ibadah. Ya ibadah itu ya seperti sholat dan lain-lain. Ada juga amal itu yang sifatnya di luar ibadah, yang kita sebut akhlak, perilaku sehari-hari. Semuanya dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semuanya juga diperintahkan oleh Al-Quran. Misal wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada orang tua. Gimana cara berbuat baiknya? Nah, Rasulullah mencontohkan, dan tentu nanti budaya juga diberikan kelonggaran. Gimana sih cara berbuat baik kepada orang tua? Tentu setiap budaya ada berbeda-beda juga. Nah, hadirin ikhwatu iman, maka contoh Rasulullah itu tentu bukan hanya dalam aspek ibadah saja gitu, dalam akidah, dalam ibadah, dan juga dalam muamalah, dalam akhlak sehari-hari, semuanya dicontohkan oleh Rasulullah. Maka yang harus sama dengan Rasulullah itu bukan hanya ibadahnya saja, akhlak sehari-hari pun harus sama. Akhlak Rasulullah sebagai suami bagaimana? Nah, ada sunnahnya. Jangan anggap sunnah Rasul itu hanya ibadah saja. Akhlak kita kepada orang tua, akhlak kita kepada anak sudah sesuai tidak dengan contoh Rasulullah? Sampai-sampai di zaman Rasulullah ada sahabat yang dimarahi karena tidak pernah mencium anaknya, gitu. Membiarkan anaknya tanpa sentuhan. Padahal itu sunnah Rasulullah. Bahkan Siti Aisyah itu dulu pernah diceritakan, kalau tidak salah ketika kita membahas tafsir surat Al-Falaq, Rasulullah itu pernah menuntun tangan Siti Aisyah, kemudian menunjukkan bulan. Aisyah itu ada bulan. Mungkin kalau gombalnya, kalau engkau jadi bulan, aku jadi bintangnya misalnya. Nah, Rasulullah mau ngajarin surat Al-Falaq itu dituntun tangan Aisyah, kemudian ditunjukkan Aisyah itu ada bulan. Kata Rasulullah, ta'awazi min hadza, berlindunglah kepada Allah dari ini. Fa innahu ghasiqin idza waqab. Sebab itulah yang dimaksud ghasiqin idza waqab. Nah, Rasul mengajarkan kepada Aisyah seperti itu. Nah, sekarang bapak-bapak para suami pernah enggak begitu kepada istrinya? Dituntun, kemudian diajarin. Diajarin apa ya? Pemahaman yang kita paham aja, tidak harus diceramahin. Bukan diceramahi, tetapi ada ilmu baru, bapak-bapak pulang dari pengajian diberitakan juga kepada istrinya, begitu juga ibu-ibu kepada suaminya. Nah, itu sunnah Rasulullah itu sampai ke aspek itu. Jadi bukan hanya dalam urusan ibadah saja. Nah, hadirin ikhwatu iman, amilatun nasibah. Jadi orang yang beramal saja bisa jadi sia-sia. Maka ini yang harus jadi bahan perhatian kita, khususnya orang-orang yang termasuk ahli ibadah lah gitu. Jangan sampai amal-amal kita tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah. Tasla naron hamiyah. Nah, karena amalnya sia-sia itu, tasla naron hamiyah, dia sampai masuk naron, kepada neraka hamiyah. Hamiyah kalau dilihat di terjemah Al-Quran suka diterjemahkan hamiyah itu panas bergejolak gitu ya, ngagolak, sangat. Nah, kalau di tafsir disebutkan syadidatul har, jadi panas yang sangat, itu disebut hamiyah. Jadi qad au qadat wa uhmiyatil muddah at-tawilah, akan disebutkan sudah dipanaskan dan sudah dinyalakan al-muddah at-tawilah, dalam waktu yang sangat lama. Jadi sudah dipanaskan sejak waktu yang sangat lama. Jadi bukan seperti ibu-ibu masak gitu ya, pas mau masak baru dinyalain. Ini mah enggak.
sudah sangat lama dinyalakan. Sudah sangat lama dinyalakan. Jadi ketika masuk mungkin langsung terbakar. Tasla naron hamiyah. Jadi api neraka yang sudah dipanaskan sangat lama. Makanya dalam penjelasan yang lain, dalam hadis misalnya disebutkan bahwa panasnya neraka itu ribuan kali gitu ya dari panasnya api yang ada di dunia gitu. Api yang paling panas di dunia apa? Bukan api kompor, tapi anggap saja yang paling dekat dengan kita yaitu panas matahari, itu termasuk api dunia. Matahari itu atau bintang-bintang yang ada di galaksi alam semesta itu adalah termasuk panasnya dunia. Ibu-ibu, bapak-bapak papanasan jam 12 siang kumaha? Panas pisan gitu teh. Jarak matahari dengan bumi itu 1 juta kilometer panas gitu. Apalagi kalau dekat, itu kan ribuan derajat Celcius. Itu baru panas, masih panas dunia. Panas akhirat qad uhmiyat muddah at-tawilah, sudah dipanaskan sejak waktu yang sangat lama. Bahkan mungkin sekarang juga sudah disiapkan. Gitu ya, sudah disiapkan walaupun belum dibuka pintu-pintunya, sebab pintu neraka itu ditutup. Sedangkan pintu surga itu selalu terbuka. Nah, di surat Az-Zumar nanti akan kita bahas. Jadi pintu surga itu sudah terbuka. Ya, salah satu keterangan penjelasnya adalah seperti di hadis bulan Ramadan gitu kan. Setiap datang bulan Ramadan dibukakan pintu surga, ditutup pintu neraka. Memang pintu neraka selalu ditutup, belum dibuka. Yang dibuka itu selalu terbuka itu adalah pintu surga. Lalu hadirin ikhwatu iman, masuk ke dalam api neraka yang di dalamnya itu tusqa min ainin aniyah. Tusqa itu dikucuri, dikasih minum. Min ainin aniyah. Ainin aniyah, dari mata air yang aniyah, yang sangat panas juga diterjemahkannya ya. Min ainin aniyah. Jadi dikocorkan min ainin aniyah, yang dari mata air yang sudah sampai puncak panas. Nah, kalau di tafsir Al-Qurtubi disebutkan qad intaha harruhu, sudah di puncak panasnya itu. Ibu-ibu, bapak-bapak, yang namanya mata air itu biasanya paling panas, paling sejuk. Ya. Biasanya mata air paling panas, paling sejuk. Paling sejuk, paling dingin. Gunung Manglayang itu dipakai air sudah berperusahaan ya, karena memang paling sejuk untuk wilayah Bandung. Kan yang namanya mata air itu adalah air yang paling sejuk karena baru keluar dari gunung gitu. Nah, kalau di neraka aininnya itu, mata airnya itu baru dari mata airnya itu sudah aniyah. Sudah sampai puncak panasnya. Qad intaha harruhu gitu kata Imam Al-Qurtubi, sudah di ujung panasnya itu, sudah di akhir. Jadi sejak mata airnya saja sudah paling panas. Di mata air yang paling panas itu minumannya. Bahkan kalau di surat yang lain laisa lahum ta'amun illa min ghislin gitu ya. Ada yang menjelaskan makanannya itu atau minumannya itu adalah air panas di surat An-Naba ya. Air panas dan darah bercampur nanah itu minumannya. Kalau di sini disebutkan min ainin aniyah, minumannya itu dari mata air yang sudah paling panas gitu. Laisa lahum ta'amun, dan tidak ada bagi mereka ta'amun, makanan apapun. Jadi tidak ada makanan apapun illa min dori, kecuali dari duri. Jadi makanannya itu dori, jadi bahasa Sunda namanya duri atau bahasa Indonesia duri. Kalau di surat yang lain
Syajaratiz zakum, ada yang menjelaskan di surat yang lain Allah menjelaskan syajaratiz zakum, pohon zakum ya, pohon yang seperti kepala setan kalau digambarkan di surat tersebut. Karena mungkin kepala setan kan digambarkan ada tanduknya, berduri lah gitu. Ya, hampir sama sebetulnya maknanya dengan surat ini. Intinya makanan-makanan pun illa min dori, tidak ada makanan apapun kecuali makanan-makanan yang ketika dimakan bukannya mengenyangkan, bukannya memuaskan, tetapi malah menambah siksaan. Makanya di ayat selanjutnya disebutkan la yusminu wa la yughni min ju'. La yusminu, tidak membuat gemuk. Itu yusmi itu dari kata asaman. Asaman itu kan artinya lemak. Tidak menyebabkan lemak karena duri itu. Jadi ketika makan, ibu mungkin tahu ya, walaupun belum pernah merasakan bagaimana memakan duri. Tertusuk satu duri saja tangan atau kaki itu sudah sangat sakit. Ini apalagi dimakan. Laisa lahum ta'amun illa min dori la yusminu, yang tidak membuat kenyang, tidak membuat jadi daging gitu, mau jadi daging. Wala yughni min ju', dan minumannya tidak membuat hilang rasa haus. Jadi ketika diminum itu bukannya hilang haus tetapi terbakar. Sebab tadi yang diminum adalah min ainin aniyah. Nah, hadirin ikhwatu iman, itu nasib golongan pertama orang-orang yang amal-amal hidupnya di dunia sia-sia. Sia-sia tadi bisa jadi karena tidak sesuai dengan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau lebih dari itu sia-sia karena memang bukan amal baik tetapi amal buruk. Itu golongan yang pertama. Maka golongan yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, wujuhu yauma idzin naimah. Ada juga wajah-wajah yang naimah. Naimah itu penuh kenikmatan. Jadi merasakan kenikmatan. Ada wajah-wajah saat itu yang merasakan kenikmatan. Terlihat nikmat. Lisa'yiha radiyah, karena usahanya radiyah, diridhoi oleh Allah. Karena dia ridho dengan usahanya. Jadi orangnya ridho dengan perbuatannya, Allah pun ridho. Lisa'yiha radiyah. Hadirin ikhwatu iman, ada dua diksi, dua pilihan kata yang berbeda. Untuk orang yang celaka tadi disebutkan bentuk katanya yaitu amilah, amal. Tapi ketika menjelaskan orang yang bahagia, orang yang gembira di akhirat, Allah menyebut lisa'yiha, usaha. Beda antara amal dengan usaha. Amal itu ya perbuatan, kalau usaha itu lebih dari amal. Berusaha, beda kan ya? Berusaha dengan beramal. Beramal soleh dengan berusaha melaksanakan amal soleh. Beda tidak? Beda. Berusaha itu artinya ada ada hal yang lebih dikeluarkan dibanding dengan hanya beramal. Jadi hadirin ikhwatu iman, ciri orang bahagia di dunia itu adalah orang yang selalu berusaha, bukan sekadar beramal. Sebab beramal mah orang-orang yang celaka di akhirat pun beramal. Tapi orang yang masuk surga adalah orang yang berusaha. Berusaha apa? Banyak. Misalnya untuk mengamalkan ibadah, berusaha dulu menyesuaikan dengan contoh Rasulullah tadi kan. Jadi perlu usaha. Beda antara orang yang melakukan sholat dengan orang yang mendirikan sholat. Orang yang melakukan sholat, siapapun bisa melakukan sholat. Anak kecil saja yang belum balik itu sholat. Ibu-ibu bapak-bapak misalnya punya anak TK, menyekolahkan ke TK, gimana anak-anak TK? Sholat tidak? Diajari sholat, tapi sudah mendirikan sholat belum? Belum, mereka baru diajarin sholat, baru melakukan sholat, tapi belum mendirikan sholat. Beda kualitas sholat anak TK dengan kualitas sholat bapak-bapak dan ibu-ibu. Karena ibu-ibu bapak-bapak mah berdasarkan ilmu, sudah hasil ngaji, hasil menuntut ilmu, ada usaha untuk bisa melakukan sholat. Anak kecil ya sekedar ikut-ikutan saja orang tua, ikut-ikutan guru.
Nah beda orang yang sholatnya tidak diterima ya hanya mengamalkan sholat, tidak memperhatikan waktu, bisa jadi tidak memperhatikan sesuai tidaknya dengan contoh Rasulullah. Orang yang masuk surga kualitas amalnya lebih karena ada usaha, bukan hanya mengikuti atau ikut-ikutan. Hadirin ikhwatul iman, jadi makanya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al mu'minu yamutu bi arokil jabin. Orang mukmin itu meninggal dengan dahinya berkeringat. Jadi orang mukmin itu meninggal ketika wafat itu dahinya berkeringat. Nah ini bukan makna sebenarnya. Jadi lamun ainu maot kesangan teh, oh ieu mah soleh, belum tentu. Sebab itu kiasan menunjukkan bahwa orang mukmin itu di dunia itu usahanya banyak, capek gitu di dunia. Capek dalam arti capek menyesuaikan diri, berusaha untuk memenuhi keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar amal biasa saja. Lisa yiha radiyah. Jadi karena sangat berusaha, radiyah, dia diridhoi oleh Allah. Nah, hadirin ikhwatul iman, fi jannatin aliyah, maka mereka ditempatkan di surga yang aliyah, tempatnya tinggi. Jannatin aliyah, di surga yang tinggi. Fiha ainun jariyah, nah, di sana ada mata air yang mengalir. Jadi sama mata air, tetapi mata air yang menyejukkan, jariyah. Fiha, di sana di surga itu, sururum marfu'ah, ada surur, sarir, dan jamak dari sarir. Sarir itu artinya hamparan atau kasur, bahasa santri mah kasur, sarir, kasur-kasur, ranjang-ranjang, marfu'ah, yang ditinggikan. Jadi kan ini salah satu bentuk pemuliaan, sebab digambarkan kalau di orang Arab, ya di budaya Arab, orang biasa itu tidurnya di lantai. Kalau orang yang mulia itu tidurnya di ranjang, di kasur yang agak tinggi. Nah ini untuk menggambarkan kemuliaan, bahwa kita tidur tidak beralaskan bumi, beralaskan koran gitu ya, tapi beralaskan kasur-kasur, untuk menunjukkan kemuliaan orang yang masuk surga. Fiha sururum marfu'ah, ditinggikan oleh Allah. Wa aqwabum mawdu'ah. Akwab jamak dari kub, artinya gelas, dan gelas-gelas mawdu'ah, yang sudah disiapkan. Jadi tidak perlu capek ibu-ibu bapak-bapak, kalau mau minum di surga mah sudah disiapkan. Tidak perlu kita naher heula, ngambil dulu gitu ya, atau nimbah heula komo kita beli dulu, tidak, tapi maudhu'ah, sudah disiapkan. Wa namariku masfufah. Namarik itu wisadah kalau dalam ungkapan yang lain, bantal-bantal. Wa namariku masfufah, bantal-bantal yang berjejer. Jadi kasur natos ngampar, bantal natos ngajajar. Nah, makanya di sana disebutkan oleh para ulama, salah satu nikmat di surga adalah nikmat istirahat yang paling enak gitu. Karena sudah waktunya istirahat, bukan lagi waktunya beramal. Sudah waktunya menikmati, bukan lagi waktunya untuk bergelut dengan amal-amal. Wa namariku masfufah wa zarabiyu mabsusah. Zarobi itu permadani mabsusah, yang sudah dihamparkan. Nah hadirin ikhwatu iman, itu diantara kenikmatan surga yang Allah siapkan untuk orang-orang yang di dunia sudah berusaha. Berusaha apa? Berusaha radiyah, diridhoi. Jadi tugas kita itu, ibu-ibu bapak-bapak, mengamalkan amal yang diridhoi oleh Allah, bukan memperbanyak amal. Ya, bukan memperbanyak amal, tapi mengusahakan amal yang diridhoi oleh Allah. Makanya di surat di juz 29 itu
di surat Tabarakalladzi biyadihil mulku, surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk, wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi hidup dan mati itu Allah ciptakan untuk menguji siapa yang ahsanuhum amala, yang paling baik, bukan paling banyak tapi paling baik. Yang tadi ukurannya sudah disebutkan. Pertama, niatnya ikhlas. Yang kedua, sesuai dengan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin ikhwatu iman, itu mungkin yang bisa dijelaskan malam ini. Kita baru sampai ke ayat 16. Intinya bahwa nanti di akhirat itu ada dua golongan. Nah, kita akan masuk yang mana? Maka silahkan kita berusaha di dunia. Mau masuk ke yang mana? Ya, mau masuk yang wujuhu yauma idzin khosyiah. Kalau yang mau yang khosyiah, ya amilatun nasibah. Amalnya ya amal yang sia-sia. Alhamdulillah kita kan insya Allah tidak sia-sia. Mungkin orang lain pada Isya ini sampai jam 9 ini sibuk dengan sinetron gitu ya, Ikatan Cinta misalnya. Tapi kita masih sibuk dengan ayat-ayat Al-Quran gitu ya. Insya Allah akan jadi pahala yang lebih, sebab kita lisa'iha, kita punya usaha yang diridhoi oleh Allah. Berusaha, ibu-ibu berjalan ke sini jalan kaki ya dari rumah, ada usaha, ada langkah yang dilakukan. Itulah as-sa'yu, itulah langkah-langkah usaha yang mudah-mudahan diridhoi oleh Allah. Hadirin ikhwatu iman, mohon maaf apabila ada kekurangan kesalahan. Insyaallah 10 ayat lagi kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.